Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama tentunya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu, beraktivitas di dalam kondisi pandemi seperti ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semua. Anak-anak, terutama siswa dan siswi SMP Negeri 6 Kota Tangerang yang soleh dan solihah. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada kali ini, mari kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita bertakbir bersama, kita memuji asma Allah, tentu kalian sudah bisa membayangkan, sudah bisa berpikir apa materi kita kali ini. Ya, tentang Idul Fitri. Idul Fitri adalah salah satu dari hari perayaan, hari besar agama Islam, yang mana kita lakukan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Sebelum lebih jauh kita ke materi tentang perayaan Idul Fitri ini, kita hendaknya harus mengetahui dulu apa sih Idul Fitri. Idul Fitri terdiri atas dua kata, yaitu Aid dan Fitri. Aid berarti kembali, dari kata ada ya'udu. Sedangkan Fitri berasal dari kata fitri, futur, yang artinya kembali makan. Dan bisa juga dari kata fitrah, fitrah yang artinya kembali suci. Jadi makna dari Idul Fitri ini mengandung dua pengertian. Bisa kembali kita makan, artinya apa? Makan ketika di waktu bulan Ramadan tentunya kita berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, termasuk makan dan minum, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Makna yang kedua adalah kita kembali suci. Artinya dengan melaksanakan segala rangkaian kegiatan ibadah di bulan Ramadan, dengan berpuasa, bertadarus, tarawih, bersedekah, qiyamul lail, insya Allah imanan kita lebih meningkat sehingga kita kembali suci setelah kita digodok selama bulan Ramadan. Selanjutnya tentang perayaan Idul Fitri ini, sejarahnya adalah pernah Rasulullah laksanakan dan sahabat-sahabatnya, yaitu tahun kedua Hijrah. Pada saat itu kaum muslimin telah berperang melawan kaum kafir, yaitu di perang Badar. Alhamdulillah pada saat itu perang dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga sekaligus merayakan kemenangan
yang dilaksanakan peperangan itu di bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat melakukan perayaan Idul Fitri ini. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui atau disiapkan sebelum kita melaksanakan Idul Fitri banyak sekali sunnah-sunnahnya. Tapi perlu diketahui dulu ya, bahwa ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Baik, untuk hal-hal yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri kita laksanakan, yaitu pada malam harinya sesudah maghrib, sesudah sholat maghrib kita bertakbir. Boleh di musola, di masjid, ataupun di rumah. Yaitu bacaannya seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, seperti itu. Tentu insya Allah ya, dengan mengagungkan nama Allah itu berarti kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Baik ketika kita berpuasa di bulan Ramadan sampai menjelang akhir hingga kita bisa melaksanakan Idul Fitri. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan disunahkan, yaitu kita ketika sholat Idul Fitri memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Ingat, memakai pakaian itu yang suci, tidak harus yang baru. Ya, walaupun ada lagu yang menyatakan tentang baju lebaran. Ya, tentang menyatakan baju lebaran, tidak harus baju baru. Yaitu contohnya lagu apa ya? Ayo, seperti ini. Lebaran sebentar lagi. Nah, tentu kalian bisa melanjutkan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan saja. Hal-hal yang dilakukan adalah kita tentu harus mengeluarkan zakat. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Dan ingat, dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Mengapa? Karena ketika zakat itu diserahkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu menjadi hukumnya sedekah atau sedekah, bukan zakat fitrah lagi. Ya, jadi diharapkan ya, maksimal menjelang sholat Idul Fitri, zakat fitrah sudah bisa diserahkan atau disalurkan ke para mustahik. Ya. Nah, hal berikutnya ya, adalah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, tadi sudah sempat disampaikan bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang hampir mendekati wajib, yang selalu insya Allah Rasulullah lakukan. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ini terdiri dari 2 rakaat, di mana rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita takbir 7 kali. Di sela-sela takbir ya, kita membaca tasbih. Ya. Allahu Akbar. Ya, kita takbir lalu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 7 kali. Nah, setelah itu imam membaca Al-Fatihah dan surat. Lalu pelaksanaannya seperti biasa. Ya, sebagai seorang makmum, kita ikuti gerakan dan bacaan imam. Sampai ketika rakaat kedua,
ya, ketika rakaat kedua terdiri dari 5 takbir. Ya, dan setelah takbir, di tiap-tiap sela takbir itu kita baca seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai ya, imam membaca Al-Fatihah, lalu membaca ayat dalam Al-Quran, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu tahiyat atau tasyahud akhir dan salam. Ya. Jadi dilakukan 2 rakaat. Ya, itu jadi rakaat yang pertama 7 takbir, rakaat yang kedua dengan 5 takbir. Ya. Tapi dahului dengan niat tentunya. Jadi sebelum melaksanakan sholat, ya, segala sesuatu ya, kita niatkan. Apapun yang kita lakukan kita niatkan. Ya. Niatnya tadi untuk sholat Idul Fitri adalah usolli sunnatal li Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya, itu. Nah, setelah sholat Idul Fitri diharapkan ya, biasanya ada khutbah. Kami harapkan di sini ya anak-anak ibu khususnya anak-anak kami dimanapun berada ikuti apa yang disampaikan oleh khatib ya, tentang tausiah mengenai Idul Fitri ini. Dengan harapan tentu kita bisa menimba ilmu dari khatib tersebut. Terakhir, ya, kita ketika setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk bersilaturahmi dengan para tetangga, dengan kerabat, dengan saudara. Tetapi di masa pandemi ini, ya mudah-mudahan dengan walaupun kita tidak bertemu langsung, tidak berjabat tangan, insya Allah hati kita sudah memaafkan, hati kita sudah bersilaturahmi. Masih banyak media yang bisa kita lakukan selain kita bertemu langsung. Nah, hal-hal itulah yang kita lakukan menjelang dan saat Idul Fitri. Ya, anak-anak ibu dimanapun berada yang soleh dan solehah, setiap pelaksanaan, setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentunya pasti ada hikmah di balik itu semua. Demikian juga dengan perayaan Idul Fitri. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, tentu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan setelah kita digodok ibadah kita, terbiasa kita melakukan ibadah, insya Allah lebih mendekatkan diri kita, lebih meningkatkan khusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa syukur kita. Yang kedua, di antara hikmah dari perayaan Idul Fitri ini adalah meningkatkan kepedulian kita sesama manusia. Dari mana? Dari sedekah, dari zakat yang kita berikan. Itu menandakan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan mudah-mudahan ya, dengan pemberian itu rizki kita, usia kita, kesehatan kita menjadi lebih berkah. Hikmah yang terakhir adalah kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan khususnya sesama muslim. Dari mana hikmah itu bisa diambil? Di antaranya adalah ketika kita sholat tarawih, ya, kita berjamaah baik di masjid, ataupun di musola, ya, ataupun berjamaah di rumah dengan keluarga, insya Allah itu lebih mempererat ya, tali persaudaraan kita dengan sesama umat Islam, sehingga
ukhuwah Islamiyah kita terjalin dengan erat. Anak-anak, ibu yang soleh dan solehah dimanapun berada, demikian penyampaian materi tentang Idul Fitri. Mudah-mudahan segala yang disampaikan berkenan, bermanfaat, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama adalah praktik. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.